Perkenalkan, saya Ilham Nisa dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang memperlihatkan beberapa kegiatan praktik pengalaman lapangan yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan di daerah dekat dengan tempat tinggal saya, yaitu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, tepatnya di pemerintahan Desa Tasikmadu. Desa Tasikmadu adalah desa yang terletak di kawasan Teluk atau Pantai Perigi. Desa tersebut memiliki banyak potensi desa, di antaranya perikanan, pertambangan, maupun industri perikanan. Hal tersebut tidak terlepas dari cerita rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sejarah. Pada zaman dahulu, sebelum Desa Tasikmadu menjadi desa yang padat penduduknya, desa tersebut masih berupa hutan belantara yang banyak binatang buasnya dan masih angker. Tak ada seorang pun yang berani masuk di kawasan tersebut. Saking angkernya, desa tersebut terkenal dengan sebutan Jalmo Moro Jalmo Mati. Seorang kesatria yang sakti dan terkenal bernama Raden Tumenggung Wiryaudara, utusan dari Kesultanan Yogyakarta, memiliki maksud untuk memperluas wilayah sebelah timur bagian selatan. Untuk memasuki daerah tersebut tidak mudah, banyak rintangan yang harus dihadapinya. Kedatangannya untuk memasuki daerah ini nampak gelap dan tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. Akhirnya sang kesatria bersemedi untuk membuka mata batinnya dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dengan kesabaran dan keikhlasan, akhirnya beliau mendapatkan wangsit bahwa kawasan pantai selatan dapat dibuka dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Akhirnya para abdi, prajurit, dan Raden Tumenggung bergegas untuk memulai membuka daerah tersebut. Namun, di tengah perjalanan, dari atas bukit terlihat teluk seperti sumur yang berarti tasik, dan melihat air laut yang kebiru-biruan karena terkena cahaya matahari seperti madu. Dari kejadian itulah, suatu saat daerah tersebut ramai dan padat penduduk, maka akan dinamakan dengan Desa Tasikmadu. Secara geografis, Desa Tasikmadu berbatasan dengan wilayah sebelah utara dengan Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Ketawang, Gares, dan Karanggongso. Dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, Desa Tasikmadu memiliki cita-cita yang luhur dan tertuang dalam visi dan misi desa. Visi pemerintahan Desa Tasikmadu, terwujudnya masyarakat Desa Tasikmadu yang bermartabat, adil, makmur, guyup rukun, dan sejahtera yang berlandaskan pada iman dan takwa berakhlakul karimah. Misi pemerintahan Desa Tasikmadu: 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana desa. 2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat. 5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik maupun mental. Dalam meningkatkan perekonomian, tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
Permasalahan di sektor perikanan dan wisata bahari Desa Tasikmadu meliputi dari sektor perikanan, stabilitas harga ikan terutama bagi nelayan dan pemilik kapal. Para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengeluhkan keberadaan tempat pelelangan ikan atau sering disebut dengan TPI, yang lebih mirip pasar karena harga jual ikan sangat mudah dipermainkan oleh pedagang. Beberapa nelayan lain juga mengeluhkan karena sering dirugikan dengan fluktuasi harga ikan saat hasil tangkapan mereka dimasukkan ke TPI Perigi. Ketika tangkapan melimpah, harga ikan langsung turun, sementara jika tangkapan sedikit, maka harga ikan di TPI Perigi otomatis akan naik. Nelayan juga mencurigai adanya permainan jaringan pedagang lokal yang sengaja menghalangi pedagang luar daerah masuk dan bertransaksi langsung di TPI Perigi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada harga ikan yang mudah dipermainkan oleh pedagang. Para tengkulak ikan bisa membeli dengan harga murah dari nelayan, lalu bisa menjualnya ke luar daerah dengan keuntungan yang berlipat. Permasalahan yang selanjutnya yaitu kondisi alam atau laut yang perlu dikonservasi untuk mengembalikan kondisi ekosistem ikan yang baik. Terbentuknya kawasan konservasi perairan merupakan salah satu usaha dalam menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup sumber daya perikanan. Selain sebagai upaya pelestarian, kawasan konservasi juga memiliki fungsi sebagai penggerak perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Pembentukan kawasan konservasi diharapkan dapat menjaga ekosistem, jumlah, dan kualitas stok ikan agar tidak terjadi eksploitasi. Untuk permasalahan yang terakhir, yaitu masih sedikit kesadaran nelayan untuk mengolah sendiri hasil tangkapan mereka menjadi sebuah produk yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Sebagian besar nelayan di Desa Tasikmadu terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat kalangan bawah hingga menengah. Nelayan dari masyarakat yang berpendidikan rendah belum terfikirkan konsep menjaga ekosistem yang berkelanjutan, karena mereka hanya berpikir bagaimana cara hasil tangkapan maksimal dan kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Meskipun nelayan Desa Tasikmadu dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas modern dan tradisional, tetap saja jumlah nelayan tradisional menduduki klasmen tertinggi. Kesadaran para nelayan dalam mengolah sendiri hasil tangkapannya di Desa Tasikmadu masih minim, dikarenakan faktor pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki. Untuk permasalahan di sektor wisata, hambatan-hambatan yang ditemui paling besar adalah pada saat pandemi. Saat ini ditutupnya sektor wisata yang berkelanjutan, otomatis pelaku wisata macet total. Akan tetapi dari sektor perikanan masih bisa berjalan seperti biasanya, meskipun harus memenuhi standar prokes. Dengan adanya pandemi yang berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk wisata bahari, mengingat bahwa virus COVID-19 ini membatasi setiap orang untuk keluar rumah dan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti halnya lockdown dan PSBB. Sektor wisata telah merasakan dampak dari adanya pandemi sebelum pemerintah Desa Tasikmadu menerapkan PSBB, di mana usaha pariwisata telah terdampak dan banyak tenaga kerja wisata yang kehilangan pekerjaannya. Dampak adanya pandemi tersebut terlihat dari penginapan, warung, dan ruko di sekitar tempat wisata bahari. Dengan ditutupnya wisata bahari tersebut, maka terjadi penurunan drastis pengunjung wisatawan yang membuat berkurangnya pendapatan dari objek wisata tersebut. Sepinya wisatawan juga akan berdampak pada pendapatan warga sekitar yang menjual aksesoris, oleh-oleh, penginapan, toko, serta warung makan. Hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi di sektor perikanan dan wisata bahari.
maka diperlukan implementasi kebijakan dari pemerintah Desa Tasikmadu. Implementasi kebijakan tersebut meliputi dari sektor perikanan, pemerintah memberikan bantuan kepada nelayan berupa peralatan tangkap ikan. Sebagai fasilitator, pemerintah Desa Tasikmadu menerima laporan program dari provinsi atau kabupaten yang turun ke desa dalam bentuk bantuan tangkap ikan, seperti mesin perahu, jaring ikan, freezer. Sasaran dari bantuan tersebut yaitu kelompok-kelompok nelayan dan pengolah ikan. Yang kedua, terdapat penyuluhan perikanan yang memberikan pelatihan kepada masyarakat nelayan. Dalam pelatihan tersebut, pemerintah Desa Tasikmadu bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD-TPI, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Program-program yang pernah digulirkan yaitu bantuan teknologi tepat guna, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan perempuan pesisir, serta memberikan pelatihan kepada Ibu RT untuk memproduksi olahan tangkapan ikan. Yang ketiga, terdapat undang-undang terkait perlindungan laut. Pemerintah Desa Tasikmadu memberikan pemahaman kepada para nelayan terkait Undang-Undang Perlindungan Laut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa SDA hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting. Pada kenyataannya, pembangunan SDA hayati dan ekosistemnya merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menjaga kelestarian, pemanfaatan dari SDA hayati dan ekosistemnya dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Maka diperlukan konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dengan baik dan dapat mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Implementasi kebijakan di sektor wisata yaitu dalam sektor wisata di masa pandemi ini, pemerintah Desa Tasikmadu memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut berupa BLT dan BST. Untuk BLT berasal dari sumber dana, sedangkan untuk BST berasal dari PT Pos. Penyaluran bantuan tersebut bertempat di Gedung Serbaguna Desa Tasikmadu. Penerima bantuan tersebut sebanyak 31 KPM. Bantuan tersebut diharapkan dapat berguna untuk kegiatan yang positif. Untuk implementasi kebijakan yang selanjutnya yaitu pemerintah Desa Tasikmadu menggelar sosialisasi pencegahan virus COVID-19, di mana pemerintah Desa Tasikmadu mengadakan sosialisasi tersebut kepada para masyarakat Desa Tasikmadu sebagai upaya pemahaman agar tidak mengabaikan bahaya dari virus COVID-19. Pada acara tersebut dihadiri oleh pemerintah Desa Tasikmadu, BPD Tasikmadu, Babinsa, BKTM, Satgas Desa, dan pihak Puskesmas Kecamatan Watulimo. Desa Tasikmadu merupakan salah satu desa yang kasus terkonfirmasi virus COVID-19 cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan pencegahan virus COVID-19 yang harus dilakukan seperti menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilisasi keluar rumah. Implementasi kebijakan yang terakhir yaitu menggalakkan vaksinasi. Dalam memutus penyebaran virus COVID-19, pemerintah Desa Tasikmadu sebagai fasilitator pelaksanaan terus menggalakkan vaksinasi. Program vaksinasi tersebut diselenggarakan oleh Bayangkara yang diikuti kurang lebih 250 masyarakat. Meskipun telah melakukan vaksinasi, pemerintah Desa Tasikmadu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan mengurangi mobilisasi keluar rumah. Sekian pemaparan hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang sudah saya lakukan di pemerintah Desa Tasikmadu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.